mau tanggung jawab jangan 10 juta cumi. Jaden aja sekolah kan 20 jeti. Masih baik sekolah 20 jeti. Makannya dia wagyu ya Jaden ya. Terus wagyu sama salmon ya. Jadi bapaknya itu sebenarnya kemarin nih kontekan gitu tuh segitu, bukan kontekan sama gua, kontekan sama teman gua, katanya mau ngasih duit 10 jeti, ya kan? Mungkin dia jadi lucu ya, gemoy gitu kan, ngasih 10 jeti. Maksudnya gua, kalau mau tanggung jawab ya tanggung jawab lah. Terus dia ngomong ke orang tanggung jawab. Kalau mau tanggung jawab jangan 10 juta cumi, kagak cukup. Jaden aja sekolah kan 20 jeti, masih baik sekolah 20 jeti. 20 juta itu sekolahnya Jaden itu 20 juta itu sekolahnya cuman Senin sama Kamis. Cuma 1,5 jam itu 20 juta sekolahnya. Nah terus gitu tahu makan berapa duit? Makan kan empasi, makannya dia wagyu ya Jaden ya. Terus wagyu sama salmon ya, bukan ikan teri, bukan kecubung, tapi makannya salmon yang wagyu ya guys ya, yang mahal-mahal. Iya beneran. Belinya aja bukan di pasar, belinya tuh di mall mewah. Jadi kagak ada yang murah-murah. Terus gitu karena gue mau memberikan yang terbaik buat anak gue kan. Nah terus dari gitu belum lagi apanya lah, belum lagi sekolah berenang. Sekolah berenangnya aja, lu tau berapa? 8 jeti. 8 jeti, bajunya juga mehong ya kan. Belum lagi apa segala macam, nggak usah disebut lah, banyak banget. Terus dia dengan ngasih mau ngomong 10 juta, terus dia bilang dia tanggung jawab. Gigi lu tanggung jawab, gue beranak sendiri. Lu tahu apa? Waktu gue vaksin dulu si Jaden, waktu bayi, waktu si Jaden vaksin itu, kan lagi musim hujan tuh. Gue pinjam mobil, kagak dikasih, nggak diwaro. Nggak mau gue 10 juta, tapi kalau dikasihnya 100 juta ya mau juga sih. Sebulan ya, per bulan ya. Iya mau dia 100 juta per bulan. Mau lah, iya. Kalau 10 juta merasa ini kurang masih apa? Maksudnya ya lu tahu nggak cukup lah. Lu mau ngapain ngasih 10 juta? Komunikasi emang udah nggak ada nih sih? Nggak ada sama sekali, nggak pernah. Berarti nggak setuju juga. Pertama kali kan masih. Itu kan kagak mau gue, supirnya datang, terus dia gitu gue syukuran. Makanya tuh buat supir ya bawanya banyakan 100 jeti per bulan kita terima nggak apa-apa. Kalau 10 juta mah nggak mau, ngapain? Jangan gara-gara 10 juta ntar aja ngomong ke orang dia tanggung jawab. Kalau pas gue lagi susah gue terima. Lagi bokeh, dulu bokeh banget kan sampai gue jual mobil. Sekarang udah bisa beli mobil sendiri. Gak mau terima 10 juta mah. Berarti memang komunikasi nggak ada. Lewat teman-temannya, temennya itu. Iya temannya dia kemarin bilang mau kasih Jaden kado apa 10 juta. 10 juta kagak usah lah. 10 juta cukup apa? Masalahnya gini loh, masalahnya bukan nominal ya. Sebenarnya yang masalah itu bukan nominal ya. Dia kan ngomong ke orang-orang kan kalau dia kaya ya kan. Kaya terus kayak gitu terus kan kalau misalnya buka minuman kan botol berpuluh juta ya kan, 10 juta, 20 juta kalau buka botol. Ya bodoh, masa buat anak lo kasih 10 juta? Iya. Gitu aja sih, bukan masalah nominal, masalah etikanya aja sih. Tapi keluar gitu yang suruh lihat dulu, suruh tes DNA apa segala macam, etikanya nggak ada sih itu orang. Jadi maaf, udah nggak ada buka pintu damai atau apa? Ya kalau pintu damai gue nggak merasa gue nggak merasa berantem sih sama dia. Dia bersyukur aja ketemu sama dia. Kalau nggak ada dia kan nggak ada Jaden. Ya biarin aja lah. Nggak apa-apa sih gue kerja sendiri pagi siang malam buat Jaden. Yang penting kan Jaden senang berkah juga kan jadi anak. Biar aja semua sialan hidup gue buat dia. Tapi keluarga mantan sendiri pernah ada hubungin nggak? Nggak ada. Dari orang tuanya atau siapapun, neneknya Jaden atau kakeknya Jaden? Nggak ada, nggak pernah dengar, nggak pernah hubungin juga. Dengar aja nggak pernah, gimana hubungin? Ya emang mereka bisa berkontribusi apa, nggak bisa apa-apa juga kan. Jadi ya doakan aja yang terbaik buat mereka, buat bapaknya ya, doain yang terbaik aja. Doain yang terbaik dan lebih baik, nggak usah ada hubungan sama sekali. Gitu sih. Berarti sudah menutup pintu komunikasi, artinya one day kalau nyari Jaden gimana? Kalau ya Jadennya masih kecil itu ya masih kecil ini, kalau dia nanya sama gue ya mendingan nggak usah ketemu gitu kan. Ngapain juga ya kan datengin orang yang nggak jelas gitu kan. Karena kan kalau anak kecil kasihan juga mentalnya, kadang-kadang datang kadang-kadang enggak ya kan. Jadi belum paham kan. Yang mendingan yang pasti aja, yang pasti ada aja gue aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti suatu saat Jaden udah gede nanti ya kalau mau udah Jaden ngerti ya mau ketemu silakan. Ya gue nggak menghalangi. Berarti tidak menghalangi one day kalau bapaknya nyari? Iya nggak menghalangi, tapi kalau bisa nggak usah lah, ngapain sih ya kan nggak pernah nyari juga kan, nanya kabar aja sampai sekarang nggak pernah. Nanya gitu mah kan kalau misalkan manusia gitu kan ya, nanya gitu ya anaknya gimana, usaha gitu kan. Ini nggak pernah nanya anaknya gimana. Jadi ini kan dengan semua yang udah dikasih Kak Denis ke Jaden gitu, dengan yang tadi bilang pengen yang terbaik semuanya gitu kan, tapi
pasti ada aja orang yang bilang nggak berlebihan, anak masih segini tapi biayanya segini banyak, karena Iya. ada yang masih bisa ibaratnya tengahnya lah gitu, setengahnya. Setengahnya gimana? Maksudnya Alokasi tadi yang gaji. dibilang sekolahnya kan 19 juta, 20 juta, maksudnya bisa yang lebih rendah. Iya, kalau menurut gua kan orang, iya itu juga termasuk kayak ibu gua, kayak bapak gua, semuanya ngomong ya mendingan yang biasa-biasa aja. Terus juga masih kecil kan. Terus gitu netizen juga pada bilang kan, banyak yang bilang masih kecil mah gua ngerti. Kalau menurut gua pendapat pribadi gua itu salah, karena menurut gua anak itu masih kecil itu fondasinya yang penting. Karena kalau dia fondasi penting, pembentukan karakter itu kan dari sejak bayi kan, dari sejak umur segini. Tadi ketemu orang-orangnya sama diajarinnya itu penting. Menurut gua justru yang penting fondasinya gitu. Ngajarin Jaden jadi orangnya seperti apa sih dirimu Denny sebagai ibu tunggal? Yang pasti gue mau ajarin Jaden yang jadi orang yang pemaaf, karena Jaden harus jadi orang yang pemaaf. Kalau nggak bayangin dia bisa sakit hati kalau dia nggak jadi orang pemaaf, dengerin semua omongan netizen. Terus gue ajarin Jaden pemaaf. Terus kalau misalkan hidup itu memang tidak sesuai yang kita mau, pastinya kan siapa sih yang nggak mau keluarga lengkap, pasti semuanya mau, termasuk gue juga pasti sebenarnya mau. Cuman kan kalau misalkan nggak bisa berkata apa, ya kan yang penting kan terbukti apapun kata orang, aku sama Jaden yang penting bahagia. Tapi masih suka merasa karena sedih ya Pak, kayak gitu kalau lagi sendiri gitu masih. Ngerawat Kesepian Jaden. sih, kesepian sih enggak, sibuk. Oh maksudnya udah nggak merasa ya bodo amat lah gitu maksudnya, walaupun sekarang suami nggak mau tanggung jawab gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, kesepian sih enggak sih, kesepian tuh dulu tuh pas waktu bangkrut tuh kesepian kurang dana. Kalau sekarang sih enggak sih ya, kan banyak kerjaan, amin ya. Memang tapi itu rezeki anak itu nyata loh, asli rezeki anak itu nyata. Tadi waktu itu gue mau bangkrut gimana, stres nggak punya mobil, kayaknya nggak mungkin bangkit. Ya siapa yang sangka gue jualan piyama tiba-tiba viral piyama gue. Laku sampai detik ini. Ya memang udah jalan Tuhan kayak gini, mau gimana lagi?